Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kehidupan, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat Islam dan iman dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada pokok bahasan ya dari buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita masih bersama buku tersebut, yaitu satu subjudul Mengapa Anak Berbohong. Itu masih berbicara tentang menanamkan salah satu akhlak mulia, yaitu jujur, dan lawannya adalah bohong ataupun dusta. Di sini kita akan coba mengangkat satu masalah ya yang kita temukan pada anak-anak kita, yaitu anak berbohong. Mungkin berbohong 1-2 kali, sesuatu yang mungkin masih bisa ditolerir ya, masih bisa diberi toleransi, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau terus-menerus ya menjadi satu kebiasaan bagi dirinya, ya baginya, nah ini merupakan suatu sinyal bahaya. Ya, ini adalah satu peringatan ya bagi para orang tua jika mendapati anaknya kerap kali dan suka berbohong. Nah, apa saja penyebabnya? Kadang-kadang ya satu hal yang nggak siap dari orang tua adalah kejujuran anak. Kadang-kala membuat orang tua tidak siap. Sehingga ya ketika anak jujur dan itu membuat terkejut orang tua tidak siap untuk memberikan apresiasi terhadap kejujuran si anak dan fokus kepada apa yang dia dengar. Misalnya anak jujur tentang apa yang dia buat. Mungkin dia melakukan satu kesalahan dan dia jujur sama orang tuanya. Dia berkata kepada orang tuanya, "Ayah, ibu, saya melakukan ini." Apa reaksi orang tua? Orang tua fokus kepada apa yang disampaikan oleh anak. Dan kalau dia salah memberikan reaksi, ya, itu bisa membuat suatu kita katakan semacam trauma bagi anak untuk jujur. Mungkin dia berkata dalam hati, akibat dari jujur itu seperti ini. Ya, mungkin dia dapat hukuman yang berat dari orang tua, celaan, cercaan, cacian, makian, stigma buruk, bahkan vonis mungkin dari orang tuanya akibat kejujurannya. Nah, di sini kita harus proporsional ya, balance, yaitu memberikan sisi positif, ya, apresiasi bagi sisi positif yang ditunjukkan oleh anak, yaitu kejujurannya. Ya, mungkin itu suatu butuh perjuangan berat baginya untuk jujur terhadap sesuatu yang dia tahu orang tuanya pasti marah. Tapi kadang-kadang orang tua tidak memberikan apresiasi terhadap kejujurannya, justru yang menganggap itu seolah-olah tidak ada nilainya. Ya, maka habislah anak ini dimarahi misalnya, dihabisi oleh orang tuanya akibat kejujurannya. Nah, di sini para orang tua harus bisa bersikap bijak untuk menyelesaikan masalah anak. Dia banyak masalah, anak banyak berbuat salah, itu sesuatu yang dilakukan oleh manusia, bukan hanya anak, orang tua juga. Tapi mengapa anak salah lalu dia jujur,
kita begitu panik dan begitu heboh terhadap kejujurannya. Sehingga membuat dia berkata dalam hati, kalau begitu esok hari saya tidak jujur aja. Saya bohong aja. Karena bohong itu selamat, jujur itu bencana. Bohong itu selamat, jujur itu bencana bagi dia. Maka dia pun termotivasi untuk bohong. Maka sebagian orang tua senang dibohongi anak begitu, mendengarkan yang baik-baik dari anak padahal enggak. Padahal tidak seperti itu. Anak bisa memanipulasi fakta kenyataan dengan kebohongannya. Dan orang tua senang begitu ya dengan kebohongan si anak ini. Ya, dia tutup mata, ya dia tutup telinga karena dia merasa puas dengan kebohongan si anak. Padahal dia dibohongi itu. Nah, jadi di sini yang perlu diketahui oleh para orang tua, ya bahwa selesaikanlah masalah tanpa menimbulkan masalah yang lain. Ya ketika anak jujur, dia mengungkapkan satu masalah yang terjadi pada dirinya. Selesaikan masalah itu dan pupuk, ya tanam dan beranikan dia untuk jujur. Ya di kemudian hari. Nah, itu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka siap-siap kita harus siap ya dengan kejujuran anak. Dan jangan terlalu puas dengan anak itu, dengan kebohongan si anak yang membuat kita terlena ya, terbuai, senang begitu, dilapori anak begini begitu padahal enggak. Ya, kadang-kadang anak itu ya dia bohong sama orang tuanya. Sudah kerjakan PR, sudah katanya. Wah, orang tua pun puas. Padahal bohong, kan begitu ya. Nah, begitu dia jujur, ya. Sudah buat PR? Belum. Wah, orang tua ngamuk. Begini, begitu, ini, itu. Kamu kerja main-main saja enggak. Ya, ini tidak menyelesaikan masalah. Ya. Nah, akibatnya bagaimana? Besok ketika ditanya, kamu sudah buat PR? Dia jawab cepat, sudah. Padahal bohong, kan begitu. Nah, ini dilema sebenarnya. Ya. Jadi orang tua juga harus siap dengan kejujuran anak. Sehingga ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak enak dari kejujuran si anak ini, ya dia bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut, ya. Nah, jadi kita ingin tahu di sini mengapa anak kita atau anak-anak itu suka berbohong. Ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah anak tentunya tidak tahu hukum tersebut dan akibat yang muncul akibat bohong. Ya sebagian anak mungkin nggak tahu dia bahwasanya bohong itu adalah suatu yang haram, dilarang, tercela, ya. Walaupun itu di satu sisi dalam beberapa kondisi itu sepertinya menguntungkan bagi dirinya, ya sepertinya positif, ya sepertinya baik, ya tapi sebenarnya tidak baik. Ya, nah anak-anak perlu kita jelaskan ya bahwa bohong itu haram, bohong itu jalan mengantarkan kepada neraka, ya. Ya misalnya ada hadis Nabi, ya inna rajula yakzib wa la yazalu yakzib wa yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba wa innal kadhib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Bohong itu membawa manusia kepada kefajiran, kejahatan, keburukan, dan keburukan itu mengantar manusia kepada neraka. Nah, jadi kita jelaskan bahwa akibat buruk dari kebohongan itu adalah neraka, adalah kejahatan, keburukan, dan itu mengantar manusia kepada neraka. Ya, nah demikian. Jadi mungkin anak itu sengaja berbohong, padahal dia sadar ya bahwa dia telah memanipulasi satu kenyataan, mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, dengan realita, dan ternyata dengan kebohongan itu dia bisa mencuri perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya, orang tuanya, ya, sehingga berbohong itu dijadikan semacam penyemangat bagi dia. Ya karena alasan ia selalu melakukan kebohongan itu tanpa ada akibat. Ya, tanpa ada akibat yang dia rasakan. Nah, oleh karena itu, ya ketika kita dapati anak berbohong, maka itu jangan dibiarkan. Ya jangan kita katakan ya dijadikan suatu hal yang biasa. Ya sehingga dia terus-menerus melakukan kebohongan-kebohongan itu. Nah demikian ya. Jadi kita jelaskan bahwa bohong itu dapat menjadikan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ya, bohong itu dapat mengubah sesuatu yang baik menjadi buruk, bahkan memperparah sesuatu yang buruk menjadi lebih buruk lagi. Makanya ya tingkatan perawi yang paling
rendah itu, yang hadisnya sama sekali tidak diterima dan wajib ditolak dan tidak boleh meriwayatkannya kecuali dengan menyebutkan kondisi si perawi itu adalah kadzab, ya, yang setara dengan sebutan itu dajjal misalnya, ya, seorang perawi jika dikatakan kadzab, dajjal, ya maka tidak akan diterima hadisnya sama sekali, ya, ditolak. Itu kondisi yang paling parah dari keadaan perawi, ya. Nah, lemah hafalan itu masih bisa terangkat. Di dalam istilah ilmu hadis ada namanya hasan li ghairihi, yaitu orang-orang yang lemah hafalannya mungkin bisa terangkat karena dikuatkan oleh orang lain yang memperkuat beritanya. Tapi kalau kadzab, ini kan susah untuk mengidentifikasi ini kata-katanya, kabarnya benar atau tidak, jujur atau tidak. Oleh karena itu ditolak secara mutlak, ya, dan tidak boleh dinisbatkan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kadzab, wadda atau dajjal, ya, kepada Nabi SAW. Haram hukumnya menisbatkan hadis maudhu, ya, kepada Nabi SAW. Padahal itu bukan perkataan Nabi, ya, itu berasal dari kebohongan si perawi yang kadzab ini. Nah, itu adalah kondisi yang paling rendah dari derajat para perawi-perawi hadis. Ya, demikian. Jadi ini satu yang sangat buruk, membuat satu yang buruk menjadi lebih buruk lagi. Nah, anak-anak perlu kita jelaskan tentang akibat dari kebohongan tersebut, hukumnya, ya, secara syar'i, ya, mungkin dengan, ya, bahasa yang mereka bisa cerna, ya. Nah, demikian. Ya, biasanya anak-anak suka kepada satu yang tamsil, ya, perumpamaan, ya, cerita-cerita tentang akibat buruk dari kebohongan, ya. Nah, itu perlu untuk mereka ketahui sejak kecil, sehingga tertanam bahwa bohong itu buruk, jujur itu baik, ya. Nah, demikian. Nah, kemudian yang kedua, sebabnya adalah di samping ketidaktahuan atau belum bisa merasakan atau mengetahui, menyadari akibat buruknya. Yang kedua adalah sudah menjadi kebiasaan. Ada pepatah yang berbunyi Allah bisa karena biasa. Umumnya ini terjadi pada anak yang hidup di tengah keluarga yang gemar berbohong, ya. Ayah, ibu, saudara-saudaranya, ya, menampilkan kebohongan. Maka di rumah itu tradisi bohong memang sudah berurat akar, gitu, ya, sudah biasa, sehingga ketika anak ini melihat lingkungan rumahnya seperti itu dan pendidikan rumah itu sangat besar pengaruhnya, maka dia pun akan menirunya. Maka anak itu belajar bohong sejak kecil, sejak dini. Nah, sehingga kebohongan menjadi suatu yang lumrah dan tidak tercela dalam keluarga tersebut, ya, sehingga setiap anggota keluarganya memang, ya, pernah membohongi dan dibohongi, ya. Nah, demikian, sehingga bohong sudah menjadi budaya lokal di keluarga tersebut. Nah, ini, ya, kita lihat juga banyak, ya, kita katakan, ya, ini kelalaian kepala keluarga juga. Dalam hal ini adalah ayah atau suami, ya, membiarkan kebohongan-kebohongan ini terjadi di rumah. Nah, ini sangat buruk. Maka kalau bisa, ya, di rumah, ya, kita sebagai kepala keluarga harus memperhatikan hal ini. Jangan sampai budaya bohong ini menjadi budaya lokal di keluarga kita. Itu terbiasa, ya, si abang membohongi si adik, adik berbohong sama abangnya, sama kakaknya, ya, suami bohong sama istrinya, istri bohong sama suaminya, ya. Orang tua bohong sama anaknya, anak membohongi orang tuanya, itu sudah biasa, ya, seolah-olah tidak ada sesuatu yang buruk terjadi, ya, ini sangat jelek, ya, dan akibatnya wajar kalau anak ini lihai berbohong. Dan ingat, ya, bohong-bohong kecil itu akan mengantar kepada bohong-bohong besar, sampai kepada bohong yang berbau kriminal, penipuan. Penipuan itu kan bohong. Ya, dan ini sudah tingkatannya lebih parah lagi, ya, apabila bohong itu disertai dengan tindakan kriminal, kejahatan. Bohong untuk kejahatan. Nah, itu sangat parah, ya. Nah, demikian. Yang lebih parah lagi itu bohong dalam urusan agama. Ya. Nah, ada bohong untuk memanipulasi suatu hukum agama atau tentang agama. Sekarang orang mudah berbohong dalam urusan agama.
Ya, nah demikian. Nah itu ya berawal dari bohong-bohong kecil yang sudah tertanam dari kecil. Nah, sehingga ketika dia tumbuh dewasa, udah biasa dia melakukan kebohongan-kebohongan itu. Bahkan ada sebagian orang ini paling parah ya. Dia sadar dia bohong dan orang tahu kebohongannya, tapi dia tidak merasa melakukan sesuatu yang buruk. Nah, ini orang yang sudah dikatakan muka tembok ya. Dia berbohong, ketahuan bohongnya, dan dia tahu orang-orang mengetahui kebohongnya, tapi dia tidak merasa ada sesuatu gitu ya. Ini sudah hilang sensitivitasnya ya. Sensitivitas kejujurannya sudah hilang ini, sudah susah di apa namanya dibawa kepada kejujuran kalau seperti itu. Nah, demikian. Jadi hati-hati jangan sampai anak itu berbohong karena sudah menjadi kebiasaan, dan ini tentunya tidak terlepas dari andil para pendidiknya. Ya, saya pernah cerita kemarin ya tentang lembaga pendidikan itu juga harus dijauhkan dari kebohongan ini. Nah, kalau kebohongan itu dilakukan secara sistematis dan dilihat oleh anak didik, anak murid, wah ini luar biasa ya, pendidikan yang udah hancur lebur lah kalau kita katakan ya. Jika anak didik, murid itu melihat kebohongan dilakukan oleh lembaga pendidikan, kita nggak tahu lagi, tidak bisa membayangkan bagaimana generasi-generasi yang tumbuh dan terdidik dengan cara seperti itu, ya. Nah, jadi memang suatu hal yang berat ya bagi para pendidik untuk ya menanamkan kejujuran ini. Lebih-lebih ya kita yang bergelut di bidang pendidikan, ya baik itu di rumah maupun di sekolah ya. Nah, kejujuran itu harus ya menjadi suatu kita katakan judul utama ya di dalam pendidikan kita. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, kita sampai kepada poin yang ketiga. Kadang-kadang anak itu bohong karena bercanda, gurauan. Nah, dalam Islam, ya sampai bercanda pun sebenarnya nggak boleh berbohong. Ya, Nabi berkata, "Inilah amzah, walakin la aqulu illa haqqan." Aku juga bercanda. Nabi manusia biasa, Nabi juga bercanda ya bersama para sahabat-sahabat beliau, tapi aku tidak berkata kecuali yang benar. Artinya canda Nabi itu jujur. Canda Nabi itu tidak berbau kebohongan, tidak ada unsur kebohongan. Nah, kita ya kadang-kadang ya karena ingin bohong ya bercanda begitu ya. Bercanda karena ingin bohong. Nah, demikian ya. Nah, jadi itu yang kadang-kadang kita lihat sebagian orang ya memanfaatkan situasi bergurau atau bercanda untuk berbohong. Maka dari itu Nabi menjamin ya bagian istana di bagian tengah surga bagi orang-orang yang berkata jujur walaupun sedang dalam konteks bercanda atau bergurau ya. Orang yang berkata jujur ya, orang berkata benar walaupun dalam konteks dia bercanda. Nah, kadang-kadang canda kita itu kan kebablasan. Ya, nah anak-anak kadang-kadang ya ini satu jenis bohong ya, bohong ketika bercanda. Ya, mereka bercanda sama kakaknya mungkin, sama orang tuanya, lalu dia menampilkan dan memasukkan unsur-unsur kebohongan di situ. Nah, ini juga harus kita antisipasi ya supaya dia tidak bohong walaupun dalam konteks bercanda. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, nah demikian. Contoh canda Nabi ya. Ya, Anas bin Malik menukilkan salah satu canda Nabi bahwa Nabi pernah memanggil Anas bin Malik dengan sebutan ya dzal udunain. Wahai pemilik dua telinga. Ya, jadi Nabi bercanda dengan Anas bin Malik ya, tapi satu ya ini satu hal yang jujur benar kan begitu ya. Nah, ya pemilik dua telinga itu bercanda Nabi kepada Anas bin Malik. Itu satu contoh. Ya, bagaimana canda itu juga harus kita jauhkan dari unsur-unsur kebohongan. Karena boleh jadi ya orang itu berdalih, saya cuma bercanda. Lalu dia ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Sehingga kadang-kadang dia nggak bisa membedakan dia sedang bercanda atau sedang serius. Nah, akhirnya ke bawah-bawah itu pada saat dia perlu serius dalam konteks yang lebih formal, artinya ini bukan canda, dia juga berdusta, dia juga berbohong. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu hendaknya ya kalau anak ya
Ya, salah satu cara untuk mencegah itu, jika dia berbohong, jangan kita respon dengan misalnya kita suka, tertawa ya ketika anak berbohong saat bercanda. Ya mungkin candanya juga lucu, menghibur kita, itu jangan kita dukung jangan kita apa namanya, ya jangan kita setujui, jangan kita seolah-olah mengiyakan, membenarkan canda bohongnya itu. Wallahu alam bisawab. Taib. Itu yang ketiga. Yang keempat, salah satu faktor atau sebab anak itu berbohong adalah untuk menghindari hukuman dan cari selamat. Seperti yang kita sebutkan tadi ya sebelumnya. Kadang-kadang anak kita berbohong untuk cari selamat. Karena dia lihat ketika dia jujur, ya dia dihukum. Ketika dia bohong, dia selamat, ya dia terhindar dari sanksi. Maka tentunya ya naluri manusia yang polos itu akan memilih untuk selamat dari sanksi dan hukuman. Kita akan singgung juga ya bahwa pendidikan itu tidak identik dengan hukuman. Ya, pendidikan bukan hukuman. Kadang-kadang kita sebagai pendidik, guru, orang tua merasa naik marwah martabat kita kalau kita bisa menghukum anak didik. Maka di sana ada guru yang hobinya menghukum. Karena dia merasa dia bisa menunjukkan eksistensinya sebagai guru ketika dia mampu dan bisa menghukum. Maka hukuman jadi tujuan itu. Ya, padahal hukuman kan bukan tujuan, itu adalah wasilah untuk memperbaiki sesuatu yang salah atau yang tidak benar ya, itu hukuman. Filosofi hukuman itu seperti itu, tapi sebagian orang justru menjadikan hukuman sebagai tujuan. Nah, ini tentunya keliru ya. Nah, dan ini cenderungnya bagaimana ya terhadap anak didik? Anak didik akan memilih bohong untuk selamat dari hukum. Ya, ketika hukuman itu dijadikan sebagai satu tujuan, maka apa yang terjadi? Anak akan berusaha untuk menghindari hukuman itu, walaupun dengan cara berbohong. Maka dia pun akan mempelajari cara berbohong yang paling canggih, yang paling hebat hingga tidak terdeteksi oleh gurunya misalnya, oleh orang tuanya. Ya, bohong itu kan bisa dipelajari, sehingga ada orang itu memang lihai berbohong, nggak bisa dideteksi kebohongannya, begitu ya. Ya kan sebagian perawi juga ya, ada yang jelas kebohongannya, ya bisa jadi matan hadisnya isi. Ada sebagian perawi kadzab itu hampir nyaris tidak bisa terdeteksi kebohongannya. Hanya dengan melihat matannya misalnya. Ternyata kebohongannya ada pada sisi sanadnya. Yang mungkin luput dari perhatian ya ulama ataupun para ahli. Nah, maka ya itu tadi. Ya karena kita mendorongnya untuk lihai berbohong. Ya. Nah, maka dari itu salah satu sebab anak itu berbohong adalah untuk menghindari sanksi ya dari pendidiknya, untuk cari selamat. Maka saya buka tadi ya di awal ya, kadang-kadang orang tua nggak siap dengan kejujuran anaknya. Orang tua tidak siap dengan kejujuran anaknya sendiri. Ya, sehingga ya sisi positif ini tenggelam. Ya, yang muncul adalah kemarahan. Ya, karena jujur anak ini muncul marah. Ya, sementara ini akan menenggelamkan sisi baik anak ini, dia mau jujur. Ya, kita sebut sebelumnya bahwa kalau kita berhasil menanamkan kejujuran pada anak, berarti kita sudah menyelesaikan 50%, separuh dari masalah-masalah pendidikan. Ya, sangat repot, susah apabila anak ini terbiasa bohong, dan apalagi kita nggak bisa mendeteksi kapan dia jujur, kapan dia bohong. Ya, ini akan merepotkan pendidik, khususnya orang tua, ya, dan sangat mudah untuk kita menyelesaikan masalah-masalah anak apabila dia mau jujur, mau terbuka sama orang tua, dia cerita, ya, secara jujur tentang dirinya, kita bisa mendiagnosa apa masalahnya dan memberikan terapi yang tepat ya, solusi yang tepat terhadap masalah-masalah anak. Tapi kalau anak sudah tidak jujur, apa yang bisa kita buat? Ya, semua kenyataan dimanipulasi olehnya. Ya. Maka kita akan jadi korban kebohongan anak begitu. Dan kita tidak berdaya, tiba-tiba masalahnya sudah besar saja. Ya, sementara kita tidak tahu menahu tentang itu semua. Dan ini merupakan suatu
ya kita katakan kerugian ya di dalam pendidikan kita kepada anak-anak kita. Maka dari itu ketika anak mau jujur, kasih apresiasi. Tumbuhkan sisi positif itu, yaitu kejujurannya. Dorong dia untuk jujur. Ya, misalnya dia jujur untuk satu yang tidak kita sukai. Ya, contohnya tadi kita tanya dia, ya sudah kerjakan PR nak? Dia jawab belum. Belum ya. Nah, yang pertama harus kita berikan adalah apresiasi jujur. Ya bagus, dia mau jujur. Nah, kemudian mungkin dia ada masalah, kenapa nggak mau buat PR misalnya. Coba diatasi masalah itu. Mungkin karena PR-nya susah, atau dia perlu bimbingan dari orang tua, ya, perlu sesuatu yang bisa untuk mengerjakan PR-nya itu. Ini contoh ya. Nah, jadi jangan kita respon dengan amarah, emosi. Wah, ini gimana udah merepetlah orang tua itu karena kejujuran si anak, tanpa memberikan apresiasi sedikit pun terhadap kejujuran si anak. Ya, seolah-olah itu satu nilai yang nggak ada harganya. Ya, ketika jujur itu kita tidak hargai, kita tidak beri nilai, value atas kejujuran itu, maka anak akan memandang rendah nilai kejujuran. Maka dia mengatakan, jujur ini nggak ada manfaatnya. Ya, nggak ada sesuatu yang nilai lebih yang bisa dia dapatkan dari jujur itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi, ya coba kita identifikasi kebohongan pada anak itu. Mungkin dia bohong ketika dia mau cari selamat dari sebuah sanksi ataupun hukuman. Nah, ini perlu kita atasi. Ya. Nah, kita atasi. Maka kita katakan tadi, sebenarnya kita bisa mendidik tanpa hukuman. Ya, kita bisa mendidik tanpa hukuman. Ya, nah demikian. Dan Nabi juga ya, ada beberapa bentuk sanksi di dalam Al-Quran, dan tidak selalu Nabi sampai kepada opsi terakhir. Contohnya memukul istri. Itu memang dibolehkan ayat. Tapi Nabi tidak pernah sampai kepada opsi itu. Ya, paling mentok itu pisah ranjang itu. Ya, selesai di situ. Nah, demikian ya. Maka Nabi tidak pernah memukul istri dan memukul anak-anak. Walaupun ada izin mukul anak-anak, ada. Yaitu ketika dia tidak mau sholat di usia 10 tahun, pukullah mereka, kata Nabi SAW. Tapi Nabi tidak pernah melakukan opsi itu ya. Nah, demikian. Walaupun itu dibolehkan. Itu legal ya. Dengan dengan kita kata aturan-aturan ya tentunya ya, dengan kriteria memukul yang dibenarkan secara syar'i. Namun itu pun Nabi tidak pernah sampai ke tahapan itu. Nah, demikian. Wallahu alam bishawab. Jadi perlu kita antisipasi ya kebohongan anak karena faktor ini, yaitu dia ingin selamat dengan kebohongannya. Ya, dia ingin selamat dengan kebohongannya. Ya, nah maka di sini ya kita ketika dia bohong, ya karena tidak mengerjakan PR. Contoh ini ya, dia bohong, dia berkata, kita tanya ya, ini contoh aja, sudah buat PR nak? Dia jawab, sudah. Gitu. Dia bohong ini ya, PR belum dia kerjakan dan dia berbohong. Nah, kita harus beri porsi ya nasihat lebih kepada bohongnya ini, bukan kepada tidak mengerjakan PR-nya. Kadang-kadang kita luput bohongnya ini. Dan kita fokus kepada marah, wah kamu nanti dimari guru gini gitu, bapak sudah bayar uang sekolah mahal-mahal. Bohongnya nggak kita sentuh itu. Bohongnya tidak menyelesaikan masalah. Nah demikian. Jadi ya kita harus fokus kepada pertama ya bohongnya dulu ini. Ya. Nah ini salahnya kan ada dua di sini. Pertama bohong, yang kedua dia tidak buat PR. Nah kita harus beri porsi ya nasihat ya, bimbingan, peringatan yang lebih atas kesalahan bohongnya, lebih daripada kesalahan dia tidak mengerjakan PR-nya. Nah, seperti itu. Sehingga dia tahu bahwa bohong itu memang betul-betul sebab dari banyak keburukan-keburukan. Nah, demikian ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang keempat, yang kelima. Ada sebagian anak itu berbohong untuk menarik perhatian, mencari perhatian orang, mendapatkan pengakuan. Maka dia pun memilih cara berbohong. Ini bisa dikategorikan bohong iseng-iseng ya. Iseng-iseng bohong untuk menaikkan sebagian orang-orang yang
ya punya penyakit megalomania ya begitu ya. Dia suka berbohong, memanipulasi kenyataan dirinya untuk menarik perhatian orang, untuk dapat pengakuan, untuk mendapatkan eksistensi, padahal tidak seperti itu. Ya, nah demikian. Tapi walaupun seperti itu, ini adalah sesuatu yang buruk, ya. Nah demikian. Ya, kadang anak suka menceritakan sesuatu yang fiktif, imajinatif, aneh, ya, hanya untuk ya menarik perhatian orang lain. Jangan dibiarkan walaupun ini tergolong bohong iseng-iseng ya, dan ini juga dilakukan oleh oleh orang tua. Nah, contohnya ya seperti ini ya, untuk menarik perhatian dia mungkin cerita tentang dirinya. Wah, saya tadi bisa jawab pertanyaan guru, padahal enggak kan begitu ya. Orang tua pun senang, wah itu semata-mata agar dapat perhatian dari orang tua bahwa dia punya prestasi di sekolah, ya bahwa dia punya prestasi begini dan begitu, padahal semuanya fiktif, imajinatif. Dia cerita sesuatu yang ada di dalam imajinasinya hanya untuk menarik perhatian orang lain. Ya, jangankan anak-anak, orang tua, orang dewasa juga kadang-kadang melakukan hal seperti itu kan begitu ya. Dia cerita tentang kekayaannya padahal nggak ada begitu. Cerita ini, cerita itu, termasuk ya selfie di depan mobil padahal bukan mobil dia kan gitu ya. Hanya untuk menampilkan suatu kenyataan yang ya imajinatif sebenarnya. Nah, ini kan kebohongan, iseng-iseng. Ya, nah kan banyak juga orang dewasa seperti itu ya, dia selfie di sini mengedit gambar seolah-olah itu dia ada di situ padahal enggak. Ini kan kebohongan ya. Nah, anak-anak jangan dilatih untuk bohong dengan alasan seperti ini ya. Nah, untuk mencari perhatian orang. Nanti akan terbawa sampai dia dewasa suka dengan hal-hal kebohongan seperti itu. Dan ingat ya, api kecil itu bermula dari api besar itu bermula dari api-api yang kecil. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Nah kemudian yang ke-7, sebagian anak itu berbohong untuk mewujudkan keinginan pribadi. Ya, supaya dapat hadiah dari orang tuanya, dia berbohong, ya, supaya dapat keluar main-main dia berbohong, ya. Dan banyak lagi ya untuk mewujudkan kepentingan, keinginan pribadi anak itu berbohong. Ya, maka jangan dibiarkan ketika dia bohong untuk alasan seperti ini ya. Nah, ya kadang-kadang orang tua juga ini disinggung Nabi di dalam hadis. Ya, ada seorang ibu memanggil anaknya. Ya, memanggil anaknya Abdullah bin Amir ketika itu. Ya Abdullah, ta'al, hatik. Wahai Abdullah, kemari aku akan beri kamu. Ya, apa kata Nabi? Apakah kamu betul-betul ingin memberikannya sesuatu? Iya, aku ingin memberikannya kurma. Apa kata Nabi? Kalau kamu tidak memberikannya sesuatu, maka akan tertulis bagimu atasmu dosa bohong. Ini kan bohong untuk satu tujuan ya. Itu manggil anak, kita bohong. Itu kan dilakukan oleh orang dewasa ini ya. Jadi itu salah satu alasan orang itu berbohong. Itu untuk mewujudkan keinginan pribadi. Ya, ingin anak nurut, kemudian kita lakukan dengan cara bohong. Nah, ini tidak baik tentunya. Kalau anak tahu itu dia akan menirunya tentunya ya. Ya, makanya Nabi mengatakan barang siapa yang berkata kepada si anak, mari sini aku akan beri kamu, ternyata tidak diberikan maka akan tertulis baginya satu dosa kebohongan. Nah, itu adalah bohong yang dusta, bohong yang dosa ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Taib. Nah, kemudian juga yang ke-8 ya, ini yang terakhir. Kadang-kadang anak itu bohong untuk membela diri. Ya, untuk membela diri ketika terpojok ya itu ya biasa dilakukan oleh ya manusia ketika dia terpojok, dia berbohong, ya dia ingin selamat dari satu situasi dan kondisi dengan berbohong ya. Nah, maka dari itu orang tua jangan memaksa si anak untuk bohong. Ya, kadang-kadang orang tua itu sendiri yang mengarahkan anaknya untuk bohong dengan mencecar anaknya dengan sesuatu ya, dengan intimidasi sehingga anak itu ya memilih cara berbohong, ya mempertahankan dirinya dengan cara berbohong. Yang menggiringnya kepada kebohongan itu justru orang tuanya sendiri. Jadi rangsang anak untuk jujur, ya beri dia satu keleluasaan untuk jujur,
Jangan kita persempit ruang baginya hingga memaksanya untuk berbohong. Karena salah satu alasan orang itu berbohong adalah karena untuk membela diri. Ya, maka cara yang tidak baik dalam pendidikan adalah terus memojokkan si anak. Ya, macam polisi menginterogasi maling. Ya, ini anak bukan penjahat ya. Sehingga kita cecar dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan seolah-olah kita itu ya petugas polisi yang sedang menginterogasi penjahat begitu ya. Ya sehingga ya mau nggak mau ya anak itu berbohong dia akhirnya. Nah jadi ya kita harus ya melakukan pendekatan yang lebih persuasif, yang lebih humanis, yang lebih lembut, yang lebih bijaksana kepada anak sehingga anak itu dia tidak merasa terbebani untuk jujur. Ya, kita ingin menyelesaikan masalah anak. Ya, jangan kita pojokkan dia sehingga dia berusaha untuk membela diri dengan kebohongan. Ya, ini masalah nggak selesai, muncul masalah baru yaitu kebohongan. Ya, nah demikian. Ya, nah jadi secara tidak kita sadari justru kita sebagai orang tua yang memojokkan anak itu ya, yang mengarahkan anak itu untuk berbohong. Sementara anak itu sebenarnya mau jujur dia, cuma ya karena terus didesak dan lain sebagainya, akhirnya dia berbohong. Kadang-kadang kita tahu kebohongan anak, ya. Lalu kita cecar dia sehingga muncul bohongnya yang lain. Ya. Nah, selaku orang tua kita tahu anak itu berbohong, ya sudah. Kita atasi ini bohongnya. Jangan kita sudutkan terus sehingga dia berbohong, kemudian dia tutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain lagi, muncul lagi kebohongan yang lain, makin banyak bohongnya, ya karena alasan membela diri. Ya, dan justru bohong-bohong yang berantai ini itu dari orang tua. Nah, itu maksud kita di sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita lanjutkan ya, masih berkaitan dengan menanamkan akhlak yang mulia pada anak. Nah, jadi itu beberapa kita kata alasan-alasan ya anak itu terpaksa untuk berbohong atau sukarela dengan sukacita dia berbohong atau tanpa dia sadari dia berbohong. Dan kita tentunya sebagai orang tua harus dan pendidik ya harus ya bisa ya mengatasi masalah-masalah bohong pada anak ini ya. Nah, demikian. Bukan hanya sekedar perintah jangan bohong ya. Karena anak-anak kadang-kadang perlu pengarahan ya, bimbingan ya. Bukan hanya tidak hanya cukup dengan kata-kata jangan bohong ya, perlu dibimbing dan dituntun untuk mengungkapkan ya potensi kejujuran pada dirinya, akhlak jujur pada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ya bermanfaat ya. Kita akui bahwa ini adalah perkara yang berat dan kita semua mengalami masalah ini ya dalam mendidik anak-anak kita, anak didik kita, murid-murid kita, dan ya tentunya kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ya mewujudkan hal ini ya di dalam pendidikan kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ya, materi yang sangat penting sekali bagaimana anak bisa berbohong, sebab-sebabnya dan bagaimana tata cara mengatasinya. Ya, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa yang ingin bertanya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat. Yang pertama Ustaz, kami ajukan di layanan pesan singkat ada pertanyaan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya umur 3 tahun dan sudah beberapa kali berbohong bahwa dia sakit agar disayang atau dikasih vitamin kesukaannya. Yang saya selalu mengatakan bahwa bohong itu buruk dan vitamin itu hanya untuk orang yang sakit dan ia tidak perlu sakit untuk diberikan kasih sayang. Namun kebohongan itu masih terus berlanjut sampai sekarang Ustaz. Terutama jika kakak atau adiknya sakit. Ia jadi berpura-pura sakit hanya untuk mendapatkan hal itu. Mohon nasihatnya Ustaz agar anak saya berhenti melakukan kebohongan tersebut. Iya, ya ini seperti ini. Iya, betul. Ini masalah kita semua sebenarnya. Semua kita. Pendidik orang tua gitu. Pasti pernah mendapati anak yang berbohong. Yang kadang-kadang lucu dari orang tua adalah pertanyaan
yang menohok kepada anak. Kamu bohong ya, begitu ya. Padahal orang tua sudah tahu anaknya bohong. Gitu. Tapi dia kejar anaknya itu dengan pertanyaan, kamu bohong ya? Gitu. Sehingga kadang-kadang anak itu bohong untuk memberikan jawaban. Enggak katanya, padahal bohong. Orang tua tahu, itu kan konyol sebenarnya. Yang sebenarnya pertanyaan itu nggak perlu lagi kita lontarkan kepada anak. Menyekak si anak dengan pertanyaan itu. Ya, ini contoh ya, tadi kita lanjutkan sedikit ya. Orang tua kan sering berkata itu kepada si anak, kamu bohong ya? Gitu. Adalah orang tua ini tahu ya anaknya bohong ini ya. Lalu si anak menjawab, enggak katanya. Ya bohong lagi dia kan gitu karena ya, pertanyaan yang memojokkan seperti itu. Ya kalau kita tahu anak kita berbohong, atasi. Ya atasi itu begitu ya. Sehingga kita yang menutup, orang tua yang menutup celah untuk bohong itu, dan ya tadi kita sebutkan ya, menanamkan kejujuran pada anak. Nah ini perlu waktu, sabar juga. Ya, pelan-pelan ya. Nah, sehingga jujur itu adalah sesuatu yang benefit bagi anak, menguntungkan bagi dia kalau jujur begitu. Ya, nah demikian ya. Nah, dan perlu kita kasih satu ya itu shock ya, terapi ya, ketika dia bohong kita tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ya. Nah, kita ya, ketika anak itu bohong, tidak harus kita ungkapkan kepada anak kamu bohong gitu. Kita tahu itu masalahnya. Ya. Nah, tapi coba dengan pendekatan yang lain ya, yang mana kita memunculkan pada dirinya ya bahwa jujur itu adalah suatu yang baik dan mendatangkan satu yang menguntungkan baginya ya. Nah demikian. Dia perlu juga ya tadi kita katakan yang pertama ya, dia tahu kalau anak 3 tahun ya tentunya masih sangat polos dan belum bisa mencerna apa yang kita sampaikan dengan kata-kata. Ya mungkin dengan satu yang bisa mengarahkannya kepada kejujuran ya. Ya tentunya di sana ya kita mengenal anak kita ya. Orang tua lebih mengenal anaknya daripada orang lain. Ya kita tahu kebiasaan anak, apa yang dia sukai ya. Nah, dan ingat, ambil momen-momen kejujuran pada anak, itu sangat penting. Yaitu momen kejujuran maksudnya di sini adalah ketika dia jujur, kita harus beri apresiasi yang setinggi-tingginya kepada si anak ketika dia menampilkan kejujuran. Itu penting. Karena anak usia 3 tahun ya kadang diomongi belum bisa ya. Nggak seperti anak yang sudah di atas 5 tahun. Yang sudah bisa diomongi, bisa memahami apa yang kita sudah mumayyiz lah kita katakan. Tapi kalau 3 tahun kan tidak, ya masih sangat kecil dan dia perlu melihat nyata tentang kejujuran ya, dan melihat secara nyata juga keburukan akibat kebohongan gitu. Dia belajarnya dengan apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Ya, nah dia belum bisa mencerna dan memahami tentang bohong itu bahaya, dosa, ya namanya juga belum mukallaf kan begitu ya. Nah, tapi yang penting adalah ambil momen-momen di anak itu jujur, itu momen yang paling ya perlu dicatat ya, di-note oleh orang tua gitu. Ketika anak itu jujur, ambil momen itu. Beri dia apresiasi setinggi-tingginya. Karena kejujurannya, dia berani jujur, dia mau jujur, walaupun isi jujurnya nggak enak kan gitu ya. Ya, tapi ya, puji dia karena kejujurannya. Kalau perlu kasih hadiah karena kejujurannya, ya. Wah, kamu jujur. Nah ini dia apa namanya rewardnya karena jujur. Sehingga dia betul-betul memandang kejujuran itu satu nilai yang tinggi, nilai yang lebih, begitu ya. Nah itu cara untuk menanamkan kejujuran pada anak. Jangan dianggap biasa saja ketika anak jujur, wah biasa, jujur itu harus kan begitu ya. Dia belum ngerti itu. Ya, nah demikian. Jadi ya kadang-kadang orang tua kurang bisa memanfaatkan kondisi anak di mana dia jujur. Ya, itu salah satu cara kita menanamkan kejujuran di situ ya. Nah demikian. Ini masalah kita di dalam pendidikan dan untuk menanamkan suatu sifat yang baik ya, karena lawan jujur ini kan bohong. Kita menanamkan kejujuran artinya mengikis kebohongan. Kita menumbuhkan kebohongan artinya kita mematikan kejujuran. Itu dua sisi yang nggak akan bisa bertemu, ya, yang nggak akan bisa sejalan gitu. Nah, maka dari itu, ya ketika kita ingin mengangkat kebohongan pada anak, ya tanamkan kejujuran.
ya. Nah, itu perlu waktu sabar ya. Terus menerus namanya tarbiyah kan, ya itulah dia ya. Seperti kita menanam pohon, ini namanya tarbiyah, dan Allah memiliki nama Ar-Rabb, ya, ya. Itu karena Allah yang membina alam ini, menciptakan alam, itu makna dari rububiyah, Rabb, menciptakan manusia, penciptaan, itu salah satu makna dari Rabb. Coba lihat bagaimana Allah menciptakan manusia dari setetes mani, ya, yang kecil, mikrobiologi yang sangat kecil, kemudian membelah menjadi besar, akhirnya menjadi sebuah janin, dan seterusnya, akhirnya tumbuh menjadi seorang anak manusia, lahir ke dunia dari kecil sampai besar, dan akhirnya menjadi manusia yang sempurna. Itu proses, itulah dia tarbiyah. Ya, harus ada proses yang dijalani, bukan main sulap kan begitu ya, langsung jadi begitu ya. Ini bukan sulap, ini bukan sihir. Ya, ini adalah tarbiyah, maka perlu proses, sabar menjalaninya, pelan-pelan ya, menanamkan itu. Yang perlu konsistensi di sini. Terus kita tanamkan kejujuran hingga akhirnya kebohongan itu akan hilang. Ini dua mata uang yang nggak akan bisa ketemu itu. Nah, kepada orang tua yang mengalami masalah seperti ini, ya dia harus terus menanamkan kejujuran itu tanpa lelah sehingga betul-betul menapak dia. Ya, nah demikian. Ya, seperti itu. Nah, jadi Allah memberikan contoh kepada kita apa makna dari tarbiyah itu. Bagaimana Allah menciptakan pohon misalnya. Apa langsung jadi buah? Enggak. Kita tanam biji, enggak keluar buah. Enggak keluar buah. Yang keluar tunas, batang, ranting, daun, ya, buah yang masih pentil, hijau, lama-lama akhirnya menjadi ranum, dan barulah kita petik hasilnya. Perlu proses itu. Padahal kalau Allah mau, bisa saja sih. Seperti pohon-pohon yang ada di surga, la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Tidak terputus, petik langsung muncul lagi. Ya, kalau kita perlu proses, kalau kita nanam tanaman di rumah, harus kita siram, kita kasih pupuk, kita siangi dan lain sebagainya sehingga berbuah lagi gitu ya. Ketika kita petik, kita ambil hasilnya, kita menunggu waktu untuk dia muncul lagi. Nah, perlu tarbiyah di situ ya. Nah, demikian ya, perlu kita mengerti ya bahwa ya begitulah ya kita bersabar untuk menjalani proses mendidik ini ya. Nah, jadi perlu sabar ya kepada ibu ya, tentunya tidak mudah itu ya menanamkan kejujuran pada anak, dan perlu waktu yang panjang juga untuk memetik hasilnya ya, dan terus kita berusaha dan tidak mudah patah semangat dan bosan begitu ya. Ya, mudah-mudahan ya dicampur juga dengan doa, banyak-banyak mendoakan anak-anak kita supaya dia dimudahkan oleh Allah untuk ya menerima hidayah dan kebaikan. Karena ya kita katakan keputusan akhir itu bukan di tangan manusia ya, walaupun kita sudah berusaha sekuat tenaga, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, namun ya yang namanya keputusan akhir tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa didorong juga dengan mendoakan anak ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, mungkin baik. Itu saja. Ya. Baik, sekarang atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk pertanyaan di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon, silahkan. Halo. Ya, belum terkoneksi rupanya Ustaz. Ya, kami angkat kembali. Ya, ada pertanyaan Ustadz. Ini pertanyaan rupanya dari seorang anak. Ya Ustadz, bagaimana jika orang tua itu sering membanding-bandingkan dengan anak yang lain? Misalkan anak si Fulan itu anaknya baik, tidak menurut kayak kalian, tidak seperti kalian katanya, yang tidak nurut. Nah, bagaimana Ustadz cara menasihati orang tua mungkin seperti itu balik ini Ustaz. Ya, mungkin ini
permohonan ya. Kalau Iya. anak kepada orang tua, istri kepada suami itu Iya. namanya iltimas, permohonan. Gitu. Kalau dari suami orang tua ke bawah, suami ke istri, orang tua ke anak itu namanya perintah ya, amr ya. Ya, jadi ke permohonan ya dari anak itu supaya orang tuanya adil lah gitu ya. Nah, sebenarnya kan ada sabda Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, disahkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Daud, Nabi bersabda, "I'dilu baina auladikum." Ya, berlaku adillah kamu kepada anak-anakmu. Ya, berlaku adil kita kepada anak-anak kita. Mendiskreditkan satu anak ya dan mengistimewakan anak yang lain, inilah perlakuan yang tidak adil. Kenapa? Karena setiap anak sebenarnya punya keistimewaan. Yang istimewa tadi punya kekurangan juga. Yang kurang tadi punya kelebihan sebenarnya. Maka adilnya adalah ya kita perlakukan anak itu sama rata dalam hal pujian dan celaan begitu ya. Nah, ini kadang-kadang orang tua yang mengistimewakan salah seorang anak seolah-olah nggak ada kurangnya. Yang ini karena ada kurangnya seolah-olah nggak ada istimewanya. Maka anak ini akan cenderung dia merasa dianiaya, dizalimi sama orang tuanya. Dia merasa tidak diperlakukan secara adil. Nah, di situ pentingnya kita menegakkan keadilan di antara anak-anak kita. Bukan hanya dalam hal pemberian ya. Kalau kita beri satu, maka beri yang lainnya, bukan hanya itu. Dalam hal pujian dan sanjungan juga. Karena setiap anak punya keistimewaan, ya. Nah, punya kelebihan. Nah, dengan kita harus bisa memunculkan ya kelebihan-kelebihan yang ada pada anak, masing-masing anak begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Begitu lebih kepada curhat ya. Iya, betul. Ya, orang tua tentunya harus tahu itu. Ya, bagaimana dia memperlakukan anak-anak dengan adil ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, sekian jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian. Selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon, silakan. Ya, baik Ustaz, kami angkat kembali ya pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara mengatasi anak yang sekarang sedang daring atau belajar di rumah? Setiap kali saya tanya bahwa bisa tidak ketika ada ujian atau ulangan harian, mereka jawab bisa. Tapi saya melihat hasilnya selalu kurang bagus. Tapi setiap saya jawab, dia katakan bisa. Nah, apakah hal ini juga merupakan kebohongan yang disembunyikan oleh anak tersebut? Karena saya pun tidak bisa mendidik atau mengikuti pelajaran yang diajarkan oleh guru mereka di sekolah, yang diajarkan di rumah, Ustadz. Nah, bagaimana nih permasalahannya, Ustadz? Mungkin ini orang tuanya tidak bisa mengajarkan karena pendidikan sudah beda gitu kan. Iya. Tapi hasilnya juga selalu kurang memuaskan. Tapi ketika ditanya anaknya itu dia selalu bisa bilang gitu. Iya. Tadi kita sebutkan salah satu sebab ya anak itu berbohong adalah untuk menghindari sanksi, untuk mencari selamat ya. Ya, supaya tidak dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, dia putus itu dengan mengatakan bisa selesai. Maka dari itu tadi kita sebutkan, ya orang tua harus siap juga dengan ini ya. Artinya ya tidak perlu kita terus mengorek-ngorek tentang kebohongannya itu sehingga mungkin dia akan bohong lagi nanti ya. Tapi ya kita berusaha untuk mengatasi masalahnya di sini. Mungkin dia sebenarnya susah ya untuk memahami pelajaran. Mungkin perlu ada bantuan, misalnya memanggil guru ke rumah. Dalam hal-hal yang dia jeblok misalnya bahasa Arab dia jeblok ya. Tapi ketika tanya kamu bisa cepat dia jawab bisa. Tapi kita tahu hasilnya tidak seperti jawabannya ya. Nah, jadi kita atasi masalahnya. Kalau kita kejar terus, dia akan bohong terus. Bukan dicari yang berbohong ya, Ustaz. Iya. Maka di sini ya kita berusaha untuk ya mengatasi masalahnya kan gitu ya. Nah, misalnya ya ternyata dia perlu di luar itu ya. Misalnya dia kurang memahami apa yang disampaikan guru kan begitu ya.
Nah, perlu mungkin kalau kita bisa mengajarinya langsung mungkin selesai ya urusannya. Tapi kalau nggak bisa mungkin dia perlu ya dipanggil apa namanya guru kan begitu ya. Atau dia bisa dimasukkan ke kursus yang lebih apa namanya yang lebih membantunya untuk memahami pelajaran itu kan begitu ya. Perlu dukungan-dukungan yang lain untuk bisa memahami pelajaran tersebut atau menyediakan alat-alat yang perlu dia perlukan untuk memahami itu kan begitu ya. Nah, atau cara-cara lain yang mungkin bisa membantu menyelesaikan masalah anak tersebut. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya. Ya seperti itu. Ini mungkin anak yang sudah sekolah karena gitu Iya, ya, betul. sudah mengerti dia bohong itu nggak baik sebenarnya. Cuma yang mau apa boleh buat untuk selamat dari ya celaan orang tua ya dari sanksi dia jawab saja bisa kan begitu padahal nggak bisa. Nah ya coba selesaikan masalah dia itu ya. Nah demikian ya kita orang tua kan tahu ya dia nggak apa dari laporan yang disampaikan oleh sekolah kan begitu ya. Nah, dia kurang di sini ya selesaikan kekurangannya itu. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, ya baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan Ya satu yang perlu saya tegaskan lagi berulang-ulang di sini adalah ketika anak itu jujur, coba ambil momen itu untuk memberikan apresiasi ya, reward atas kejujurannya. Sehingga jujur itu suatu yang benefit. Jangan hanya ketika berbohong saja diomeli gitu ya. Iya. Tapi ketika jujur didiamkan saja. Didiamkan saja seolah-olah itu biasa. Jadi dia anggap jujur juga suatu yang tidak benefit bagi dia. Iya, Ya betul. tidak ada satu nilai, nggak ada value-nya sama sekali. Ya, insyaallah. Biasa aja jujur itu. Ya, artinya kalau dikorbankan kejujuran itu dengan kebohongan juga nggak jadi masalah. Nah, seperti itu yang muncul dalam dirinya ya. Nah nih, wallahu alam bisawab. Dan dalam kondisi seperti ini ya selesaikan masalahnya. Ya, nah masalahnya berkaitan dengan pendidikan mata pelajaran tertentu mungkin ya dalam kondisi dalam kasus ini ya mungkin ya. Nah, ya kalau orang tua bisa kita katakan mendidik kita katakan membantu anak secara langsung untuk masalah-masalah pendidikan ataupun pelajaran di sekolah itu tentunya lebih bagus ya. Tapi kalau tidak kan begitu ya. Nah, orang tua nggak ngerti bahasa Arab, pelajaran yang susah dipahaminya justru bahasa Arab kan itu perlu orang lain mungkin dia nggak nyambung sama gurunya bisa saja kan begitu ya. Karena nggak semua guru juga bisa menyampaikan pelajaran dengan baik. Nah kebetulan mungkin dia dapat guru yang seperti itu. Ya perlu guru yang lain ya yang mungkin bisa ya terus terang saja dulu saya sendiri matematika itu sangat sulit untuk paham dari guru. Tapi dari teman ya. Dari teman kakak kelas gitu ya. Dia bisa jelaskan bisa sampai mungkin cara seperti itu ya. Nah demikian. Ya kadang-kadang anak tuh seperti itu dan dia nggak dapat solusi aja untuk bisa memahami pelajarannya. Ya wallahu a'lam bishawab. Iya baik, syukran jazakallahu khair Ustaz. Ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.